Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Lija Sinaga. Saya dari D3 Keperawatan Dairy dengan NIM 52022100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karyangan ilmiah, jenis-jenis dan cara penulisannya. Di mana karya ilmiah itu adalah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu. Berdasarkan pengertiannya, karya ilmiah memiliki beberapa ciri antara lain. 1. Ditulis secara sistematis. 2. Ditulis berdasarkan penalaran yang logis, sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. Ketiga, tulisan didukung oleh data yang objektif. Maksudnya, data yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, objektif. Di mana objektif ini adalah yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. 5. Argumentasi teori yang benar, sahih dan relevan. Dan keenam, mengaitkan argumentasi empirik dengan teoretis. Setelah mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri dari karya ilmiah, berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur karya ilmiah. Meskipun masing-masing karya tulis ilmiah memiliki gaya dan struktur tersendiri, namun secara universal, struktur ini lebih umum digunakan sebagaimana dikutip dari sumber yang sama, yaitu 1. Halaman judul. Halaman judul berisi topik yang dipilih untuk dibahas pada karya ilmiah tersebut. Pembuatan judul biasanya dibuat spesifik mungkin. Pada halaman judul ini juga biasanya dimuat nama penulis, asal institusi atau lembaga, tanggal, bulan, dan tempat karya ilmiah dibuat serta ditulis dengan format rata tengah. Yang kedua, abstrak. Struktur karya ilmiah yang selanjutnya yaitu abstrak, di mana abstrak itu merupakan ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Abstrak sendiri dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pembaca secara ringkas dan cepat. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya terdapat di paling awal materi karya ilmiah. Setelah halaman judul dan abstrak, pada bagian pendahuluan dibagi lagi menjadi 4 subbab antara lain. A. Latar belakang masalah. Pada subbab latar belakang masalah biasanya berisi penjelasan teoritis dan faktual dari isu atau permasalahan yang akan dibahas. Penjelasan dalam latar belakang masalah biasanya logis dan singkat. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan kritis dari masalah penelitian. Pernyataan-pernyataan tersebut muncul dari penjelasan yang ada di latar belakang masalah. C. Tujuan penelitian. Pada subbab tujuan penelitian dalam karya ilmiah berisi uraian singkat tentang tujuan penelitian tersebut dilaksanakan, serta apa yang ingin diwujudkan dari adanya penelitian tersebut. D. Manfaat penelitian. Sesuai dengan subbabnya, pada bagian ini berisi deretan manfaat dari masalah yang diteliti. Biasanya, manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, kerangka teori. Kerangka teori ini biasanya disebut sebagai materi inti. Terdapat beberapa subbab dalam kerangka teori antara lain A. Landasan teori. Landasan teori dalam karya ilmiah biasanya berisi pembahasan yang akan fenomena secara rinci berserta hubungan antara variabel. B. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran sebelum dilaksanakan suatu penelitian. 5. Metode penelitian. Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis atau peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Terdapat 2 metode penelitian yang kerap kali digunakan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif ini adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisa secara deskriptif terhadap suatu masalah, sedangkan kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisa terhadap angka, tabel, dan statistik. A. Jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil. Langkah-langkah penelitian antara lain tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat masalah, dan ruang lingkup masalah. B. Definisi konsep. Operasional variabel dan definisi konsep bisa dipahami sebagai sebuah konsep tentang variabel penelitian.
Sedangkan operasional variabel artinya penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dan variabel yang akan diteliti. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari objek penelitian, sementara sampel penelitian yaitu sebagian subjek penelitian yang akan diteliti. D. Jenis, sumber dan teori pengumpulan data. Bagian ini menguraikan terkait apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitian. E. Teknik analisis atau pengujian data. Bagian ini berisi mengenai penjelasan mengenai cara sekaligus cara menganalisis data dalam penelitian yang dilakukan. 6. Pembahasan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang dalam karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Adapun bagian yang perlu dijelaskan diantaranya yaitu A. Gambaran umum objek penelitian. B. Deskripsi hasil penelitian. C. Pengujian hipotesis. D. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. 7. Penutup. Bagian penutup merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti. Sekian dari presentasi saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Bu.